Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Maulana Malik Ibrahim dengan NIM 1818034. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Technopreneurship yang berjudul Proposal Usaha CCTV Independen. Di sini ada pendahuluan atau rencana bisnis. Bisnis di Indonesia ini sudah sangat banyak, dari perusahaan mikro sampai perusahaan besar, sehingga persaingan bisnis semakin kompleks. Persaingan dalam menjual produk maupun jasa semakin banyak, sehingga banyak para pengusaha menawarkan produk maupun jasa dengan berbagai macam cara agar konsumen tertarik untuk membeli produk atau jasa yang dijual. Banyak pengusaha yang bersebelahan dengan menjual barang yang sama, sehingga persaingan pun semakin berat. Semakin banyak persaingan, maka semakin banyak cara untuk menarik konsumen agar tertarik membeli produk atau jasa yang akan dijual. Akan tetapi, tidak semua cara dalam berjalannya dengan lancar sehingga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Di era globalisasi ini, fungsi utama dari instalasi dan layanan sistem keamanan adalah untuk meningkatkan keamanan. Yang dimaksud di sini erat kaitannya dengan pencegahan terhadap tindak atau aksi kejahatan dan kriminal, khususnya bagi konsumen yang memiliki usaha atau bisnis, yang sangat dianjurkan untuk penggunaan instalasi dan layanan sistem keamanan demi tercapainya kenyamanan dan keamanan dalam bisnis. Visi dan misi untuk CCTV independen ini adalah menjadi partner terkemuka yang concern dan terdepan dalam menjual produk CCTV dan jasa pemasangan CCTV sebagai solusi terkini, terintegrasi, sinergis, profesional, dan berkelanjutan sehingga memuaskan konsumen. Misi mengembangkan produk CCTV dan jasa pasang CCTV yang kompetitif, mengedepankan profesionalisme dan teamwork dalam menghasilkan layanan yang berkualitas, memberikan layanan yang terbaik kepada konsumen, mengembangkan kerjasama dan kemitraan usaha yang saling menguntungkan, mengembangkan inovasi teknologi terkini dalam setiap produk ataupun jasa, meningkatkan kualitas dan nilai tambah bagi konsumen, mendapatkan keuntungan dan kemitraan usaha yang simetri dan berkelanjutan. Alasan menggunakan logo yaitu penamaan CCTV independen ini dari perusahaan yang akan kita buat, yaitu mempunyai arti CCTV dan mandiri, yaitu membuka perusahaan yang berdiri sendiri, mengembangkan produk ataupun jasa pemasangan CCTV. Pemilihan nama CCTV independen ini dikarenakan mempunyai penyebutan yang mudah disebut dan diingat, sedangkan logo yang merupakan gambaran dari produk yang akan kita buat ini, yaitu terdiri dari gambaran CCTV, lingkaran, perusahaan ataupun rumah yang digambarkan. Arti dari logo CCTV independen ialah perusahaan ataupun rumah yang dilingkari atau diawasi oleh CCTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fisari Al-Faizi, NIM 1918019. Di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi. Aspek organisasi yang pertama, nama usaha yaitu CCTV Independen. Kemudian nama pemilik yaitu kita berdua, saya dan Fatur. Kemudian alamat kantor berada di Jalan Ikan Dombro 48B, Kecamatan Lowawaru, Kota Malang. Untuk struktur organisasi CCTV independen, untuk pemiliknya yaitu saya dan Fatur. Kemudian untuk bagian pemasaran terdapat Kak Dika, bagian keuangan terdapat Dirja, kemudian bagian pembelian terdapat Vidya Studi, dan selanjutnya bagian administrasi terdapat Diana.
Untuk selanjutnya, untuk bagian servis dan instalasi terdapat Radit, untuk bagian divisi ID terdapat Dona, Melani pada bagian pelayanan konsumen, dan Claudia pada bagian pramuniaga. Pada bagian servis dan instalasi terdapat juga asisten instalasi yaitu Virgantoro. Selanjutnya, untuk perizinan usaha kami tidak berbentuk badan hukum, jadi izin cuma 2 yaitu surat izin tempat usaha dan SUP, surat izin usaha perdagangan. Selanjutnya, untuk kegiatan operasi dan jadwal pelaksanaan untuk pencarian barang untuk bulan pertama kita lakukan kegiatan pencarian barang, pengadaan alat, dan evaluasi. Selanjutnya, untuk bulan kedua kita mengadakan pencarian barang, produksi, pemasaran, dan evaluasi juga. Untuk bulan ketiga kita juga sama seperti bulan kedua, yaitu pencarian barang, produksi, pemasaran, dan evaluasi. Untuk inventaris kantor sendiri terdapat komputer, printer, etalase, kursi, meja, kipas angin, dan juga wifi. Dan suplainya berupa ballpoint, kertas HPS A4, penggaris, brosur, alat instalasi CCTV, tangga, kabel CCTV, dan juga banner. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 3 yang yaitu aspek pemasaran. Untuk pertama, gambaran umum pasar STP. Untuk pertama, segmen pasar. Segmentasi demografis produk ini cenderung menyasar kepada orang-orang yang berpenghasilan menengah ke atas. Kedua, segmentasi geografis cenderung dipasarkan di kota-kota yang memiliki bangunan atau tempat penting yang perlu diawasi dan juga berpenduduk dengan kelas ekonomi menengah ke atas. Untuk yang ketiga, segmentasi psikografis produk ini cenderung pada orang-orang yang mempunyai tempat usaha atau menginginkan pengawasan pada suatu tempat dan memiliki antusias terhadap keamanan yang mumpuni. Yang terakhir, segmentasi perilaku produk keamanan ini menyasar pada orang yang menginginkan pengawasan suatu tempat yang dirasa kurang aman atau untuk meninjau hal-hal yang lain selama 24 jam non-stop dengan biaya yang terjangkau dan tentu saja hasil yang memuaskan. Untuk kedua, target pasar. Target pasar terutama adalah para pengusaha yang memiliki tempat untuk diawasi dan seluruh masyarakat yang berdomisili di Malang, terutama pada sekitar Jalan Ikan Tombro, Rawamangun, Kota Malang. Berdasarkan pengamatan yang kita lakukan bahwa di sekitar area tersebut terdapat berbagai macam pabrik dan sejumlah ruko-ruko yang terdapat pada sekitaran lokasi tersebut. Kemudian juga pada lokasi usaha kami masih belum ada usaha yang menjual produk yang sama. Dalam jangka panjang kami yakin usaha ini berpotensi untuk dikembangkan dan dibuka cabang di tempat yang berbeda. Untuk ketiga, positioning. Tempat lokasi usaha kami sangat strategis karena berada di pinggir jalan raya dan mudah untuk dijumpai. Pada sekitaran lokasi tempat kami usaha masih belum dijumpai usaha yang menjual produk yang sejenis, sehingga kami yakin dan optimis dalam mendirikan usaha pada lokasi tersebut. Permintaan, rencana penjualan, dan pangsa pasar. Pertama, rencana penjualan. Perusahaan kami menjual berbagai macam jenis CCTV seperti CCTV dom kamera, CCTV DN kamera, CCTV HD kamera, CCTV barat kamera, dan lain-lain. Untuk kedua, pangsa pasar. Pangsa pasar terutama adalah para pengusaha yang memiliki tempat untuk diawasi dan seluruh masyarakat yang berdomisili di Malang, terutama pada sekitar Jalan Ikan Tombro, Rawamangun, Kota Malang. Strategi pemasaran perusahaan dan pesaing dengan menggunakan metode SWOT. Pertama, strength. Staf memiliki pengetahuan yang kuat. Kedua, harga terjangkau dan toko yang nyaman. Ketiga, kualitas produk yang dijual merupakan kualitas yang terbaik. Keempat, terdapat berbagai macam pilihan produk yang menarik. Untuk yang weakness, yang pertama, modal pengembangan usaha masih kurang. Pembelian produk memerlukan modal besar, masih belum membuat produk CCTV dan produk keamanan lainnya dengan price sendiri. Kemudian terakhir, data riset pasar belum diperbarui. Untuk opportunity, rendahnya kualitas produk serupa di pasaran,
pelanggan yang loyal, staf penjualan pendapatan permintaan atas produk serupa, dan terakhir permintaan pasar selalu ada dan dukungan tren produk yang terus berkembang. Untuk trends, yang pertama, usaha serupa semakin menjamur di berbagai tempat. Harga dari supplier makin mahal, mulai bermunculan penjualan CCTV dan alat keamanan yang lainnya yang lebih murah. Kompetitor memiliki produk yang serupa, dan yang terakhir, kompetitor membuka toko di lokasi terdekat. Selanjutnya pada produk, CCTV Independent merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keamanan terutama CCTV. Kami menghadirkan berbagai macam jenis CCTV seperti CCTV dom kamera, CCTV dynamic kamera, CCTV HD kamera, dan CCTV balet kamera, dan lain-lain. Yang kedua, price. Dengan menyasar orang yang memiliki penghasilan menengah ke atas dan memiliki tempat untuk bisa dipantau secara 24 jam non-stop, kami menetapkan harga yang sesuai dengan target tersebut dan sesuai dengan permintaan dari pelanggan. Yang ketiga, promotion. CCTV Independent melakukan berbagai program promosi mulai dari diskon, iklan, dan sebagainya. Promosi tersebut menggunakan berbagai media, baik melalui iklan di sosial media hingga web resmi toko. Yang keempat, advertising atau iklan. Kami beriklan melalui berbagai media seperti media cetak dan media elektronik. Untuk media cetak menggunakan brosur, spanduk, poster, dan koran. Dan sedangkan untuk media elektronik menggunakan media sosial, e-commerce, web resmi toko, dan influencer. Yang kelima, sales promotion. Dari berbagai event yang diselenggarakan pada mall atau expo dapat dilakukan dengan mendirikan stand di sana dan memamerkan atau memasang produk-produk unggulan dari toko kita dan bisa membuat penjualan di sana. Yang keenam, personal selling, dengan menawarkan langsung ke pembeli dengan target tertentu seperti rumah-rumah besar, tempat-tempat usaha, kantor, hotel, dan lain sebagainya yang sekiranya memerlukan keamanan dan pengawasan 24 jam non-stop. Untuk ketujuh, public relation, dengan memiliki relasi pada suatu tempat dan bisa langsung menawarkan produk-produk, maka akan membuat image atau citra perusahaan kami meningkat sehingga membuat pelanggan merasa percaya akan perusahaan kami. Yang kedelapan, placement. Distribusi produk kami dilakukan secara langsung ke konsumen melalui karyawan kami yang akan mengantarkan dan menginstalisasi produk ke tempat tujuan. Yang kesembilan, people. Di dalam perusahaan kami sangat selektif memilih karyawan pada bidang-bidangnya dan selalu mengutamakan karyawan yang kompeten dan memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dibebankannya. Yang ke-10, proses. Kami mengutamakan pelayanan kepada pelanggan dengan cara menjelaskan secara detail dan menarik tentang jenis-jenis produk yang kami jual. Yang ke-11, physical evidence. Tempat dan keberhasilan toko kami sangat terjaga, dan juga para pengunjung dapat dengan luas melihat produk yang kami pajang dan dapat langsung bertanya kepada karyawan pada bagian pramuniaga. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Maulana Malik Ibrahim dengan NIM 1813034. Di sini saya akan mempresentasikan bab 4, yaitu aspek produksi. Produk yang ditawarkan adalah CCTV ataupun jasa pemasangan. Di dimensi produk ada 3 poin, yaitu 1, kendalian produk yang menjadi faktor memilih produk, kedua, kesesuaian spesifikasi yang karakteristik yang sudah diterapkan, dan terakhir yaitu daya tahan yang bisa berapa lama produk yang dapat digunakan. Nilai atau manfaat produk, yaitu manfaat inti core benefit adalah memberikan kepuasan kepada konsumen yang telah dipromosikan dan kualitas terhadap produk yang telah dipasarkan. Kedua, manfaat dasar basic benefit, yaitu adalah jasa untuk pemasangan CCTV. Ketiga, manfaat yang diharapkan expected benefit, yaitu pelanggan mengharapkan keadaan dalam toko yang bersih dan nyaman, pelayanan yang ramah dan jujur, kualitas hasil yang baik dengan budget yang standar, ketepatan dan kecepatan dalam menyesuaikan pemasangan CCTV. Yang keempat, yaitu manfaat di atas harapan, expected benefit,
terdapat AC di toko ketika pelanggan datang ke toko sehingga dapat menunggu dengan nyaman, serta sofa sehingga pelanggan bisa dapat menunggu dengan nyaman. Yang terakhir yaitu manfaat potensial benefit, yaitu adalah member card yang memberikan diskon setiap 5 kali pemasangan gratis, yaitu 1 kali, serta adanya jaminan dari pihak CCTV jika barang tersebut ada kerusakan dan akan diganti dengan barang yang baru lagi. Sini ada kegunaan atau fungsi produk. Office good yaitu produk yang dibutuhkan untuk mengurangi hal kejahatan di lingkungan ataupun di sekitar kita, yang dapat memantau keadaan dan di sekitar lingkungan kita. Shopping good yaitu produk-produk yang dibedakan oleh konsumen berdasarkan kualitas, harga, tren, dan jenis ataupun gaya barang tersebut. Special good yaitu produk yang mempunyai karakteristik unik dan mempunyai merek yang sudah terkenal. Unusual good adalah produk yang kurang atau diketahui umum tetapi kurang diminati. Produk industri yaitu produk yang bisa dibeli oleh pelaku usaha produksi lainnya, biasa dikenal dalam B2B, business to business, dapat dibagi dalam 3 golongan, yaitu 1. Bahan baku dan suku cadang, 2. Barang modal, dan terakhir perlengkapan dan jasa bisnis. Proses produksi. Di sini ada proses produksi, yaitu pertama promosi, lanjut ke informasi harga produk. Dari informasi harga produk tersebut akan ada transaksi yang akan diproses oleh data. Dari proses data akan packaging barang produk dan akan dipasarkan. Kapasitas produksi yaitu dari jasa pasang CCTV dan jual produk CCTV per hari adalah 10 buah dan akan terus bertambah seiring dengan tambahnya penjualan dan banyaknya peminat produk. Biaya umum usaha atau pabrik. Nomor 1 adalah biaya tetap. Di sini ada gaji tenaga kerja yaitu 4 orang dengan 1 orangnya biaya gaji sebesar 1.500.000. Dengan 1.500.000 ini dikali 4 orang yaitu 5 juta. Untuk biaya variabel yaitu ada sewa tempat atau gudang dengan nominal 10 juta, listrik dan air 500.000, transportasi 250.000, telepon atau internet 100.000, dan untuk promosi produk yaitu 50.000. Dengan bonus tenaga kerja 4 orang tersebut dengan 1 orang 50.000. Dengan 4 orang 50 kali 4 yaitu 200.000, dengan total 16.115.000 rupiah. Penerimaan per bulan hasil produksi 5 produk per hari dengan harga jual 1.500.000 per produk, jadi penerimaan per bulan yaitu 1.500.000 kali 30 hari, yaitu adalah 45 juta per bulan. Keuntungan per bulan yaitu keuntungan penerimaan dikurangi total biaya produksi, yaitu 45 juta dikurangi 16.115.000 dengan total 28.885.000 rupiah. Di sini ada aspek keuangan yaitu strategi sumber pendanaan usaha. Salah satu komponen yang mendukung membangun nasional adalah tersedianya lembaga intermediasi yang mempunyai fungsi menghimpun dana dari masyarakat yang menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit dan ataupun bentuk-bentuk lainnya. Proyeksi keuangan BEP
atau yang disebut satuan produk yang dijual, dan BEP biaya tetap ataupun harga jual persatuan dikurangi biaya variabel persatuan, yaitu 5 juta untuk biaya tetap, dan harga jual persatuan yaitu 1.500.000 dikurangi biaya variabel persatuan yaitu 1.200.000 sama dengan 300.000 jika dalam sebulan hanya dihasilkan penerimaan ataupun penjualan sebesar 28.885.000, berarti bisnis ini bisa memberikan laba ataupun keuntungan meskipun tidak mengalami kerugian. Payback period ataupun payback period ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk menutup kembali investasi yang telah ditanamkan. Untuk payback period yaitu adalah total modal investasi ataupun keuntungan dikali 1 bulan, yaitu Rp28.885.000. Sekian yang dapat saya sampaikan atau kami jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.